Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab 12, finansial kewirausahaan. Jason menggambarkan 3 piramid di sini, antara piramid kesempatan bekerja, peluang kerja, kemudian piramid mencari sumber daya, apakah itu bahan baku, apakah itu tenaga kerja, apakah itu pasar, apakah itu teknologi. Kemudian ada piramid membangun operasional, bagaimana menyatukan semua faktor tadi antara tenaga kerja, sumber daya, sumber bahan baku, teknologi menjadi suatu sistem yang bisa menghasilkan produk untuk mendapatkan nilai ataupun keuntungan. Disinilah seperti bola lampu yang dia buat ini dianggap sebagai ide. Ini akan menghasilkan peluang untuk meraih uang ataupun keuntungan dengan tujuan agar bisa mendapatkan uang secepatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan finansial kewirausahaan di sini adalah proses perencanaan, pengelolaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, keuntungan keuangan. Jadi bukan hanya masalah pengaturan keuangan, tetapi bagaimana memulainya dari awal, melihat kesempatan, melihat peluang, melihat sumber daya alam yang ada, sumber bahan baku yang ada, sumber pasar yang ada. Bagaimana kita merangkumnya dalam suatu manajemen operasional, membuat suatu rangkaian unit proses, membangun pabrik, membangun unit kerja, sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Inilah keterampilan seorang wirausahawan itu, dia harus mempunyai kemampuan finansial. Ini diibaratkan sebagai seorang penunggang kuda. 88% kita memberi harapan pada joki, bertaruh pada joki, bukan pada kuda yang dia tunggangi. Artinya kesuksesan sebuah perusahaan ditentukan oleh eksekusi dari sebuah ide, ataupun seorang eksekutor yang bisa menjalankan proses itu semua, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, hingga menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada halaman 111. Di sini Jason membuat diagram skema tentang dari mana munculnya peluang menciptakan usaha. Sumber peluang kewirausahaan. Ini bisa dari berbagai faktor. Misalnya kita mulai dari atas, kesuksesan ataupun kegagalan yang tak terduga. Mengapa? Misalnya ini mobil listrik dari dulu itu sudah dicoba dari tahun 80-an ataupun 90-an, tetapi masih gagal terus. Tapi hari ini mobil listrik itu sudah banyak yang berhasil. Kemudian ada pengetahuan baru. Pengetahuan baru inilah yang dikembangkan smartphone hari ini. Berkembangnya teknologi handphone, dari handphone hanya sekedar komunikasi, kemudian muncul ke multimedia, kemudian lanjut ke internet. Dengan berbagai aplikasi hari ini yang bisa kita nikmati bersama. Inilah pengetahuan baru. Kemudian ada perubahan demografis.
perubahan jumlah penduduk yang besar. Tentu ini menjadi suatu peluang bagi industri tekstil, industri makanan, industri transportasi. Tentunya ini menjadi suatu peluang. Kemudian ada perubahan dalam persepsi dan mood. Kalau dulu, kalau kafe ataupun resto itu identik dengan kemewahan. Tapi hari ini kafe dan restoran itu sudah menjadi gaya hidup. Tidak memandang status ekonomi. Itu sudah suatu kebutuhan bagi masyarakat hari ini. Kemudian ada celah proses. Dengan adanya teknologi-teknologi yang baru, yang dahulu banyak menjadi kendala, hari ini sudah ada peluang menciptakan elektronika yang satu paket bentuk-bentuk modul, katakanlah itu Arduino atau apa, chip atau semikonduktor. Ini tentu sudah membantu proses elektronik dalam permesinan. Kemudian ada keganjilan apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Kalau zaman dahulu itu suatu misteri misalnya, tapi sekarang itu hal yang biasa. Misalnya bagaimana menciptakan energi dari matahari, ataupun dari angin, ataupun dari air laut. Hari ini itu sudah menjadi sumber listrik alternatif bagi dunia industri ataupun bagi lingkungan masyarakat. Jadi ini membuka peluang bagi sebuah kewirausahaan. Di sini dia menyatakan suatu kalimat, bentuklah sebuah industri yang bisa memecahkan masalah yang muncul dari faktor-faktor di atas yang kita sebutkan tadi. Demikian, terima kasih. Kita lanjut halaman 112. Jason membahas masalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini banyak digunakan bukan hanya di bidang keuangan ataupun perusahaan, tetapi menyangkut segala aspek permasalahan. Untuk mencari solusinya dibutuhkan analisis SWOT. Penciptaan visi dan misi juga melalui analisis SWOT. Di sini Jason membuat analisis SWOT ini untuk menguji kelayakan dari sebuah ide untuk merumuskan model bisnisnya. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, O, opportunities, peluang, T, threats, ancaman. Strength dan weakness itu diisi oleh faktor internal, nilai internal kita, perusahaan kita. Opportunities dan threats adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar. Dari ini, analisis SWOT ini, kita bisa menilai kemampuan kita. Pertama, bahwa perusahaan yang kita miliki ini masih dibutuhkan pelanggan dengan jumlah pelanggan yang tidak terpenuhi. Kita memiliki hak cipta intelektual sehingga produk kita bisa dilindungi dari pemalsuan. Kita adalah penggerak pertama, sang pionir. Jadi kompetitor masih sedikit. Biaya bisa lebih rendah dengan kualitas yang baik. Artinya kita mempunyai keunggulan di teknologi dan sumber daya. Kemudian kita mempunyai pengalaman keahlian. Kita sangat ahli di bidang ini, mempunyai tenaga-tenaga yang ahli, sangat profesional
dalam produk ini. Kemudian kita memiliki nilai reputasi. Ini adalah nama baik bahwa perusahaan kita ini sudah dikenal sebagai perusahaan yang konsisten, bertanggung jawab, memiliki jaringan yang luas, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi opportunities dan threat, yang menjadi peluang kita adalah persaingan bisnis. Kemudian potensi pasar yang luas. Kemudian adanya produk pengganti substitusi yang menyaingi produk kita ini. Ini adalah suatu threat, ancaman. Teknologi baru, ini juga suatu ancaman. Karena dengan teknologi yang baru, bisa kompetitor memanfaatkan ini untuk menyaingi produk kita. Kemudian ada perubahan regulasi, perubahan hukum, peraturan yang meningkatkan pajak misalnya, yang melarang beredarnya masuk barang-barang tersebut karena proteksi produk lokal misalnya, atau pelarangan pemakaian komponen-komponen dari luar misalnya yang kita kirim. Kemudian masuk di opportunities adalah pasar internasional. Ini adalah suatu peluang untuk pengembangan bisnis, pengembangan pasar ekspor. Ini adalah pemetaan dari analisis SWOT. Di sisi kanan dia buat itu weaknesses, kelemahan, dan threats, ancaman. Sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah strength, kekuatan kita, dan opportunities, peluang. Jadi kolom kiri, kuadran kiri, ini adalah bagian dari internal. Kemudian sebelah kanan ini adalah kelemahan yang harus kita benahi, harus kita antisipasi. Inilah penjelasan dari analisis SWOT yang harus kita latih, kembangkan dalam bentuk-bentuk penelitian oleh lead bank perusahaan, sehingga bisa dipetakan yang bisa merumuskan visi dan misi. Kalau visi, apa yang akan kita tuju, kalau misi, bagaimana kita menujunya. Demikian, terima kasih. Pada halaman 113, Jason menyampaikan proses screening melalui pemeriksaan kuantitatif dan kualitatif. Selain analisis SWOT, tentunya peluang usaha ini juga harus di screening, pemeriksaan melalui pemeriksaan kuantitatif. Pertama, ukuran pasar. Jika tinggi, nilainya 3, sedang nilai 2, rendah 1. Anda tetapkan nilainya berapa misalnya, katakanlah 3. Tingkat laba tinggi, sedang, rendah, katakan tinggi, 3. Kecepatan menghasilkan, artinya bagaimana penjualannya, tinggi, 3, sedang ataupun rendah. Kemampuan tim kita ini apakah baik, sedang ataupun rendah, katakan 3. Sehingga di total 3 dikali 4, 3 adalah 12. 12 ini dibagi dengan 5, sehingga dapat 2,4. Semakin dekat dengan 3, ini semakin baik. Pemeriksaan kuantitatif ini untuk mengukur bagaimana kesiapan dari tim, pasar, tingkat laba, kecepatan penghasilan, pengembalian modalnya. Ini terukur secara kuantitatif, tidak pandangan subjektif semata, suka atau tidak suka. Tetapi dengan beberapa poin ini, antara lain ukuran pasar, tingkat laba, kecepatan menghasilkan, dan kemampuan tim, kita bisa menilai kuantitatif berapa nilai dari perusahaan ini. Sebagai contoh tadi, nilai 3 untuk masing-masing variabel, 3 kali 4, 12 dibagi 5, 2,4 mendekati dengan 3, semakin baik.
Itu secara kuantitatif. Kemudian secara kualitatif kita meminta wawancara kepada tim manajemen. Dari pendiri bagaimana tanggapannya? Apakah ia akan memberi gambaran besar atau pesimis? Kemudian dari pemasaran kita meminta pendapat dari pelanggan, tanggapan dari konsumen, calon konsumen, tanggapan dari pasar. Ini kita minta dari bagian pemasaran. Kemudian kita minta pendapat dari bagian produksi, operasional. Bagaimana kemampuan mereka memproduksi dengan teknologi saat ini, dengan teknologi yang lama ataupun teknologi yang akan datang. Bagaimana menekan biayanya, bagaimana efisiensinya. Itu kita minta pendapat dari operasional. Kemudian dari bagian keuangan, tentu kita melihat bagaimana prediksi keuangan ke depan, bagaimana prediksi keuangan hari ini, saat ini, sehingga ketika produk nanti dihasilkan ataupun terlahir dilempar ke pasar bisa sesuai kondisi yang kita harapkan tanpa harga terlalu tinggi ataupun situasi dalam krisis sehingga apa yang kita produksi berhenti. Demikian penjelasannya. Terima kasih.